Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada ayat ke-23-24 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Wa in kuntum, dan kalau kalian dalam keadaan fi raibin, dalam keraguan, mimma nazzalna, dari apa yang kami turunkan, ala abdina, atas hamba-hamba kami, fa'tu, maka datangkanlah, bisuratin, dengan satu surat, mimithlihi, seperti apa yang ada dalam Al-Quran. Bikinlah satu surat yang selevel dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Ini tantangan, bukan perintah, karena didahului dengan wa in kuntum fi raibin, apabila kamu atau kalian dalam keadaan ragu terhadap Al-Quran, maka bikinlah satu surat semisal apa yang ada dalam Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillahi, dan silakan kamu panggil, wad'u, kamu panggil, syuhada'akum, orang-orang atau pihak-pihak yang membantu kalian, min dunillah, dari selain Allah. Kamu panggil para malaikat, kamu panggil para jin, kamu panggil para manusia dan segala makhluk Allah selain Allah. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang dalam keadaan benar, yakni kalau keraguan kalian kepada Al-Quran itu memang keraguan yang benar, maka silakan kamu membuat surat seperti ini. Fa illam taf'alu, maka bila kalian tidak bisa mengerjakan tantangan ini, tidak bisa menjawab tantangan ini, walan taf'alu, dan kalian pasti tidak mungkin, lan hada litta'bid, untuk menyatakan selama-lamanya, dan kalian pasti tidak mungkin selama-lamanya
bisa menjawab ini. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran kalamullah. Apa sifat daripada Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak akan ada yang semisal dia sesuatu pun. Karena Al-Quran adalah kalamullah, maka tidak akan ada yang semisal Al-Quran apapun. Bahkan tantangan Allah ini sudah dipastikan tidak akan bisa dijawab sampai hari kiamat. Karena memang ini bukan kalamul khalq, bukan kalam makhluk, tapi kalam Allah. Sehingga tidak bisa ditiru satu surat pun atau bahkan satu ayat pun ya, yang semisal dia. Kemampuan susunan bahasanya, keindahan maknanya, semua itu tidak bisa ditiru. Ya, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak akan ada yang serupa dengannya, sekufu dengannya satu pihak pun. Ya, fattaqun nara. Maka kalau kamu tidak bisa mengerjakan tantangan ini, dan memang kamu tidak mungkin bisa mengerjakannya, fattaqun nara, maka takutlah kalian kepada api neraka. An-nar allati waquduhan nasu, yang waqud itu bahan bakarnya, yang menyalakannya. Yang bahan bakarnya itu dari nas, manusia, wal hijarah, dan batu. Uiddat lil kafirin, yang disiapkan api neraka itu untuk orang-orang yang kafir. Kita lihat keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Wa hadza dalilun aqli, dan ini adalah dalil aqli menunjukkan apa? Ala sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada benarnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa sihhati ma jaa bihi, dan juga menunjukkan benarnya apa yang beliau bawa. Dalil akli, yakni bisa dipahami oleh akal bahwa memang tidak bisa orang meniru seperti Al-Quran. Kalau memang Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW, ya pasti akan banyak yang bisa mengarang seperti itu juga. Ya, pasti. Atau kalau Al-Quran itu karangan seorang manusia, pasti manusia lain bisa mengerjakannya. Atau kalau Al-Quran itu karangan jin, pasti jin yang lainnya juga bisa mengilhamkan kepada dukun yang lainnya lagi untuk mengarang seperti itu. Ya. Nah, karena Al-Quran itu bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan karangan manusia yang manapun, Al-Quran bukan karangan jin yang manapun, maka Al-Quran tidak bisa ditiru oleh siapapun. Ahli bahasa Arab yang paling hebat pun
tidak mampu untuk menirunya. Karena memang bukan karangan manusia dan bukan karangan jin. Itu dalil akli. Buktinya sampai hari ini tantangan tersebut masih berlaku. Toh juga tidak ada yang mampu menjawab tantangan ini. Setiap ada upaya untuk meniru sepertinya, itu diketawakan oleh para ahli bahasa Arab. Karena susunannya begitu lemah dan begitu rendah. Ya. Musailamatul Kadzdzab pernah berusaha meniru dan apa yang seperti Al-Quran. Wal fil anfuhu tawil rijluhu dawil. Diketawakan ayat-ayat yang dibikin oleh Musailamatul Kadzdzab ini oleh para fusahaul Arab, oleh orang-orang fasih berbahasa Arab. Jadi memang subhanallah, tantangan ini tidak bisa dijawab sampai hari kiamat. Nah, ini namanya dalil akli. Ya, menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi itu benar. Faqala, maka Allah menyatakan, wa in kuntum ya ma'asyaral mu'anidina lirrasuli, kalau kalian wahai ma'asyaral mu'anidin, wahai orang-orang al-mu'anidin yang menentang ar-rasul, menentang kebenaran Nabi Muhammad SAW, atau orang-orang yang seperti sekarang ini menyatakan bahwa Al-Quran itu kitab filsafat. Nah, kalau Al-Quran itu filsafat, kitab filsafat, seperti yang dikatakan oleh siapa? Salah satu tokoh Jil itu, Profesor, lupa saya. Bukan. Apa? Dikatakan Al-Quran itu kitab filsafat. Kalau memang kitab filsafat, tentu bisa ditiru oleh yang lainnya. Ya. Sebagaimana kitab-kitab filsafat itu banyak sekali yang satu dengan yang lainnya saling menyerupai. Wahai sekalian orang-orang yang menentang Rasul, ar-raddina da'watahu, orang-orang yang menolak dakwahnya Rasul, az-za'imina kidbahu, yang menyangka dustanya Rasul. Az-za'imin, orang-orang yang menyangka, yang menduga, kidbahu, dustanya Rasul. Fi syakkin wastibahin, dalam keadaan ragu, wastibah, dan tersamar. Mimma nazzalna ala abdina, dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Bila masih tersamar, bila masih menentang, ya, bila masih menganggap dusta, hal huwa haqqun aw ghairuhu, apakah Al-Quran itu benar atau selainnya, selain kebenaran. Fahahuna,
Fahahuna, maka di sini amrun nasafa fihil faisalata bainakum wa bainahu. Nasifu fihi, fahahuna amrun, maka di sini ada satu perkara yang kita nasifu fihi, memberikan sifat keterangan dalam perkara ini yang merupakan al-faisalah, yang merupakan kata putus bainakum wa bainahu, antara kalian dengan Allah, antara kalian dengan Rasul yang kalian lakukan itu. Kami beri keterangan, nasifu fihi, kami beri keterangan padanya. Wahwa, yaitu annahu basyarun mithlukum, bahwasannya Rasul itu adalah manusia seperti kalian. Laisa min jinsin akhar, Rasul itu bukan dari jenis yang lain. Wa antum ta'rifunahu, dan kalian dalam keadaan mengerti Rasul itu. Mundu nasya'a bainakum, sejak dia tumbuh dari bayi sampai menjadi besar, tumbuh di kalangan kalian. Rasul itu keadaannya la yaktubu wa la yaqra'u, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Fa'atakum bi kitabin, kemudian setelah beliau diangkat jadi Rasul, beliau mendatangkan kepada kalian satu kitab. Akhbarakum, dia memberitahu kalian annahu min indillah, bahwa kitab itu dari sisi Allah. Wa qultum antum, dan kalian telah berkata innahu taquluhu waftarahu, bahwa Rasul itu sendiri, Muhammad itu sendiri sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Al-Quran itu dan yang memalsukannya. Waftarahu, dan yang memalsukannya. Fa in kana al-amru kama taqulun, kalau memang keadaan perkara Al-Quran itu seperti yang kalian katakan, bahwa Al-Quran itu adalah yang merupakan hasil rekayasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasil karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau memang demikian, fa'tu bi suratin min mithlihi, maka silakan kamu membikin satu surat yang semisalnya. Surat yang paling pendek aja sudah. Surat yang paling pendek yaitu Alam Nashrah, yang dibaca oleh Nabi satu nafas. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Bukan Alam Nashrah. Apa? Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Yang paling pendek kamu bikin seperti itu. Kalau memang Al-Quran itu hasil rekayasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasil pemalsuan beliau, hasil karangan beliau, pasti kalian bisa membikinnya. Sebab dia manusia biasa seperti kamu. Kamu tahu saat kelahirannya, siapa yang melahirkannya, ibunya itu siapa yang melahirkannya, siapa yang menyusukannya setelah itu, kamu tahu itu.
Ya, bapaknya siapa? Kamu tahu dengan jelas dan pasti bahwa dia manusia biasa. Kalau seandainya kamu katakan bahwa dia dirasuki oleh roh jahat, sehingga apa yang diucapkan dari Al-Quran itu adalah ucapan sama dengan ucapan para dukun, ya, omongan jin yang merasuk ke tubuh Nabi, katanya kemudian ngomong, dan berarti seperti omongan para dukun-dukun, ya. Kalau memang benar kamu katakan demikian, pasti dukun yang lainnya juga bisa, karena yang jadi dukun seperti itu banyak. Kalau memang dia dukun, maka yang lainnya juga banyak. Nah, cari dukun-dukun yang bisa membuat seperti Al-Quran. Ayo, begitu. Fatu bisuratin min mithli. Wasta'inu, dan minta tolonglah biman taqdiruna alaihi, dengan siapa saja yang kalian mampu untuk minta tolong. Biman taqdiruna alaihi, minta tolong dengan siapa saja yang kalian mampu minta tolong. Min a'wanikum, dari penolong-penolong kalian, wa syuhadaikum, dan para saksi-saksi kalian. Cari, kalau memang kamu anggap dia itu sihir, melakukan sihir, tukang sihir yang lainnya yang lebih hebat. Ini seperti juga kalau mereka menuduh Muhammad SAW tukang sihir, seperti juga tindakan Allah ketika Fir'aun mengatakan bahwa Musa membawa sihir, ya, maka Allah berikan kepada Musa kemampuan untuk mematahkan tuduhan sihir itu, ya, dengan mukjizat tongkatnya dengan izin Allah berubah menjadi ular, mengalahkan segala tukang sihir yang dikerahkan oleh Fir'aun dan kalah. Sekarang Al-Quran turun dalam suasana puncak kemajuan bahasa Arab yang paling top waktu itu. Puncak kefasihan orang Arab di dalam berbahasa Arab. Sebersih-bersihnya bahasa Arab yaitu di zaman jahiliyah. Karena orang Arab ditakdirkan oleh Allah tersisihkan dari budaya internasional, pergaulan budaya internasional, sehingga tidak ada interaksi budaya, tidak ada hubungan antara budaya non-Arab dengan budaya Arab, sehingga budaya Arab betul-betul tersisihkan dari pergaulan budaya internasional. Akibatnya tidak ada pengaruh sama sekali dari budaya luar. Murni. Di saat itu bahasa Arab tidak terkena pengaruh bahasa apapun di dunia. Begitu Allah menakdirkan. Di saat yang demikian itu tentu bahasa Arab sangat kuat, karena tidak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa lain,
dan sangat fasih. Bait-bait syair jahili luar biasa kefasihannya. Nah, kalau di zaman Musa yang ada ialah kemajuan ilmu sihir yang paling tinggi, dipatahkan oleh mukjizat Musa dengan tongkatnya itu, maka di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana sedang terjadi kemajuan bahasa Arab yang paling puncaknya dipatahkan dengan mukjizat, yaitu yang terbesar, mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Qur'an. Plus ditambah di dalamnya terdapat tantangan kepada para fusahaul Arab, kepada ahli-ahli bahasa Arab yang fasih untuk bikin seperti Al-Quran. Ya, kerahkan semua ahli-ahli bahasa Arab. Setiap tahun seluruh ahli bahasa Arab waktu musim haji di zaman jahiliyah itu seluruh ahli bahasa Arab kumpul. Haji itu adalah amalan yang diwarisi oleh orang-orang Arab dari zaman Nabi Ibrahim. Ya, ke Mekah menunaikan haji. Mereka menunaikan haji sebelum Nabi Muhammad lahir sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mewarisi haji itu dari Ibrahim, bapak moyang mereka. Nah, setiap kumpul seluruh qabailul Arab, mereka semua kumpul pada waktu itu. Dan seluruh jazirah Arabia dinyatakan aman selama bulan-bulan haji. Segala tindakan perampokan, pencurian, segalanya disepakati oleh orang Arab di zaman jahiliyah itu untuk tidak dilakukan, sehingga orang semuanya meninggalkan kampung-kampungnya, berangkat semuanya dengan tenang ke Mekah, ke Masjidil Haram untuk menunaikan haji. Di saat itu ada namanya pasar Ukaz. Di sana di Mina, pasar Ukaz ini itu ialah pasar yang di sana juga ada kongres syair, kongres para penyair, muktamar syu'ara, lomba syair, sekaligus ada lomba syair setiap tahun. Nah, maka bait syair yang dinyatakan menang paling bagus digantungkan di Ka'bah sebagai kebanggaan. Ini bait syair dari suku Fulan, dari Fulan bin Fulan. Begitu berlomba-lomba masing-masing suku untuk membuat bait-bait syair yang paling bagus untuk tahun berikutnya, supaya dia memperoleh kedudukan sebagai ahli syair yang paling bagus. Sampai-sampai dikatakan siapa saja yang menyewa ahli syair yang menang dalam pasar Ukaz itu, jadi para orang-orang besar, orang-orang kaya itu hadir di pasar itu untuk melihat siapa yang menang, yang paling hebat dari tukang syair itu. Siapa yang didapati menang, berebut orang-orang kaya itu untuk membayar tukang syair ini guna membuat bait syair di Mina yang memuji dirinya. Siapa saja yang dipuji oleh ahli syair yang paling bagus ini, dia akan dimuliakan oleh seluruh kabilah-kabilah Arab. Begitu persis seperti zaman sekarang,
yaitu wartawan. Wartawan yang paling senior akan dibayar guna membuat tulisan dan laporan berita untuk memuliakan si fulan dan si alan, atau untuk menghinakan si fulan dan si alan. Siapa yang dihinakan jatuh kehormatannya. Ini di zaman jahiliyah. Berlomba-lomba orang dengan syair. Nah, di saat itu turun Al-Quran. Isinya nantang lagi kayak gini. Ya, kalau memang kamu ragu dan keraguanmu itu memang beralasan betul, keraguanmu itu memang benar, ya, nah silakan kamu membikin seperti Al-Quran. Fa inna hadza amrun yasirun alaikum. Karena untuk membikin susunan bahasa yang indah dalam bahasa Arab itu adalah amrun yasirun alaikum, sesuatu yang gampang sekali bagi kalian wahai orang Arab di masa kalian seperti ini. Khususan wa antum ahlul fasahati wal khitabati. Apalagi kalian itu adalah ahlul fasahah, orang-orang yang fasih berbahasa Arab, wal khitabah, ahli khutbah. Kemajuan bahasa Arab di zaman jahiliyah juga melahirkan di samping tukang-tukang syair, juga melahirkan ahli-ahli khutbah. Para orator-orator di zaman jahiliyah itu memakai susunan bahasa yang demikian indahnya, menyihir hadirin, tersihir dengan bahasa yang bagus itu, sehingga kalau si orator ini berbicara untuk membenci si fulan, habis si fulan itu dibenci oleh semuanya. Kalau orator ini dalam pidatonya, dalam khutbahnya itu memuji si fulan, wah, si fulan itu pun akan dielu-elukan habis. Nah, itu gampang bagi kalian membuat susunan bahasa yang seindah-indahnya kalau memang Al-Quran itu adalah seperti yang kalian sangka sebagai karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal adawatul azimah lir rasul, dan kalian juga di samping mempunyai kemampuan fasahah, kefasihan bahasa Arab dan kemampuan khutbah yang bagus, juga kalian dalam posisi al-adawah al-azimah lir rasul, dalam posisi bermusuhan dengan permusuhan yang besar kepada Rasul itu. Itu tentunya mestinya mudah bagi kalian menjawab tantangan ini. Fa in ji'tum bi suratin min mithlihi fa huwa kama za'amtum. Kalau fa in ji'tum, kalau kalian mampu mendatangkan bi suratin, satu surat min mithlihi, semisal Al-Qur'an, kalau kalian mampu, bahwa kama za'amtum, maka berarti memang Muhammad itu seperti yang kalian duga, yaitu memalsukan atau membuat kepalsuan. Ya, ini tantangan gak main-main. Ya, wa illam ta'tu bi suratin min mithlihi, dan kalau kalian tidak mampu mendatangkan satu surat semisal Al-Quran, wa ajiztum ghayatal ajzi, dan kalian tidak mampu, ajiztum, kalian tidak mampu dengan ketidakmampuan yang puncak, yaitu
membikin satu huruf pun tidak mampu, satu kata pun yang seindah itu tidak mampu. Fahada ayatun kabirah, dan maka berarti ini tanda yang besar. Wa dalilun wadih jali, dan ini adalah bukti yang nyata, yang jelas, jeli, jelas. Ala sidqihi, yang menunjukkan kepada kebenaran Rasul itu. Wa sidqi ma ja'a bihi, dan kebenaran apa yang dia datang dengannya. Kalau sudah begitu, fayata'ayyanu alaikum ittiba'ahu. Fayata'ayyanu alaikum ittiba'ahu, maka wajib ain, sudah pasti atas setiap dari kalian, ittiba'ahu, untuk mengikutinya. Karena ternyata keraguan kalian tidak beralasan sama sekali dan tidak terbukti sama sekali. Ya, wattiqa'un nar, dan hendaknya kalian menjaga diri takut dari api neraka, allati balagatil hararatil azimati wasyiddati, yang sangat keras panasnya dan sangat besar. Angkana waquduhan nas wal hijarah, yaitu ketika neraka itu waquduhan, bahan bakarnya yang menyalakannya ialah manusia dan batu. Laisat kanari dunia, tidak seperti api dunia, api neraka itu. Allati tuttaqadu bil hatabi, kalau api dunia tuttaqadu dinyalakan bil hatab, dengan kayu bakar, ya. Tetapi wa hadhihi narul mausufah, sedangkan api yang diterangkan di sini, yang bahan bakarnya waqud, bahan bakarnya ialah batu dan manusia. Neraka yang disifatkan di sini adalah mu'iddatan wa muhayya'atan, disiapkan lil kafirin. Mu'iddah muhayya'ah sama maknanya, yaitu disiapkan. Lil kafirina billahi wa rusulihi, untuk orang-orang kafir yang mengkafiri Allah dan para rasulnya. Fahdharul kufra birasulihi, oleh karena itu waspadalah dan takutlah kalian dari kekafiran, bersikap kufur kepada rasulnya. Ba'dama tabayyana lakum annahu rasulullah, setelah terang bagi kalian, ba'dama tabayyana lakum, setelah terang bagi kalian bahwasannya dia adalah utusan Allah. Wa hadhil ayatu wa nahwuha, dan ayat ini dan yang semisalnya, yusammunaha ayat at-tahaddi, mereka menamakannya, para mufassirin menamakannya ayat at-tahaddi, ayat tantangan, at-tahaddi, tantangan. Wa huwa tu'jizul khalqa an ayatu bimithli hadzal Qur'an wa yu'ariduhu biwajhin, yaitu ayat yang merupakan yang tu'jizul khalqa, yang melemahkan makhluk, menjadikan makhluk itu ajuz, lemah.
untuk mendatangkan semisal Quran ini, wa yu'ariduhu biwajhin, dan menantangnya dengan biwajhin, hadap-hadapan. Tantangan langsung hadap-hadapan. Nah, ini ayat Quran menantang dengan langsung. Qala ta'ala, juga ayat tahaddi yang lainnya dibawakan di sini oleh Syekh. Allah yang Maha Tinggi menyatakan, qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah, lain istama'atil insu wal jinnu, seandainya berkumpul manusia dan jin, ala ayyatu, berkumpul untuk membikin bimithli hadzal Quran, seperti Al-Quran ini, la ya'tuna bimithli, tidak bisa mereka mendatangkan semisal Al-Quran, walau kana ba'duhum li ba'dhin dhahira, walaupun sebagian mereka atas sebagian yang lainnya saling bantu-membantu, pasti tidak mampu. Allah memastikan di sini. Wa kaifa yaqdirul makhluqu min turab? Bagaimana bisa makhluk yang diciptakan dari debu min turab? Bagaimana bisa ayyakuna kalamuhu kakalami rabbil arbab? Bagaimana bisa omongan makhluk yang dari turab ini untuk bisa omongannya semisal omongan Rabbil Arbab, semisal omongan Tuhan, Tuhannya Arbab, Tuhannya segenap Tuhan. Bagaimana mungkin omongan makhluk yang dari turab, dari debu ini bisa semisal omongannya seperti omongan Allah? Mustahil. Am kaifa yaqdirul faqirun naqis, atau bagaimana pula makhluk yang al-faqir, yang dalam keadaan membutuhkan, memerlukan bantuan yang lainnya, an-naqis, yang serba kekurangan, min jami'il wujuh, yang mempunyai kekurangan dari segala sisi, ayati bikalamin, untuk membuat satu omongan kakalamil kamil, seperti omongannya zat yang maha sempurna, alladzi lahul kamalul mutlak, yang dia itu mempunyai kesempurnaan yang mutlak, tidak terbatas. Wal ghaniyul wasi', dan zat yang maha kaya, yang wasi', yang luas, min jami'il wujuh, dari segala sisi. Bagaimana mungkin kalam, omongan Allah yang mempunyai sifat demikian bisa ditiru oleh makhluk yang fakir ini, yang serba kekurangan ini? Mustahil. Hada laisa fil imkan. Yang demikian itu sama sekali di luar kemampuan. Laisa fil imkan, di luar kemampuan. Wala fi qadril insani. Hada laisa fil imkani wala fi qadril insani. Wala fi qudratil insani. Yang demikian itu di luar kemampuan dan di luar kekuatan manusia. Wa kullu man lahu adna dzauqin, dan semua yang mempunyai adna dzauqin,
adna dzauqin, yaitu serendah-rendah kemampuan untuk merasa. Wa ma'rifatin, adna ma'rifatin, yaitu serendah-rendah pengetahuan. Semua yang keadaannya demikian, yang mempunyai serendah-rendah pengetahuan bi anwa'il kalam, pengetahuan tentang jenis-jenis omongan, idza wazina hadzal qur'ana, apabila menimbang Quran ini bi ghairihi, dibandingkan dengan yang lainnya, min kalamil bulagha, dari omongan ahli-ahli bahasa Arab yang baligh. Bulagha itu orang-orang yang baligh omongannya, yang fasih. Kalau dibandingkan Al-Quran dengan orang-orang ahli bahasa Arab itu, al-bulagha, dhahara lahul farqul azim, akan tampak kepadanya al-farqul azim, perbedaan yang sangat besar. Ya. Nah, begitu apa yang diterangkan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.